Hello guys, welcome to my channel. Kali ini kita akan merangkum alur cerita film berjudul The Stoning of Soraya M. Film yang diproduksi pada tahun 2008 dan dirilis pada tahun 2009 ini diadaptasi dari sebuah buku karya Pridhon Sahebjam yang berjudul La Femme Lapide, yaitu cerita yang diangkat dari kisah nyata tentang perajaman seorang wanita yang bernama Soraya Manuchehri di desa Kupayeh, Iran pada tahun 1986. Sebelum kita lanjut dengan ceritanya, mari kita berkenalan dengan tokoh-tokoh dalam film ini. Pridhon Sahebjam, seorang wartawan keturunan Iran Prancis. Zahra, tantenya Soraya yang selalu berusaha menolong Soraya. Soraya, istrinya Ali, korban fitnah dan rajam. Ali, suami Soraya, profesi sebagai sipir penjara, memiliki tabiat buruk. Mehri, gadis yang berusia 14 tahun, ingin dinikahi oleh Ali. Hasan, profesi sebagai imam. Ibrahim, profesi sebagai kepala desa Kupayeh. Hasim, profesi sebagai mekanik. Morteza, ayah Soraya. Pagi-pagi sekali Zahra pergi ke sungai. Setelah sampai di sungai, dia memungut tulang belulang. Lalu tulang belulang tersebut dia bersihkan di dalam air sungai. Dan setelah itu dia menguburkan tulang belulang tersebut dengan perasaan yang sangat sedih. Sedangkan di tengah perjalanan menuju perbatasan Iran, seorang laki-laki yang bernama Pridhon harus keluar dari mobil karena mogok. Akhirnya Pridhon mendapatkan tumpangan dan derek mobil menuju desa terdekat, yaitu desa Kupayeh. Sesampai di Kupayeh, Pridhon langsung turun di bengkel mobil milik Hasim supaya mobilnya bisa diservis oleh Hasim. Zahra memperhatikan Pridhon di bengkel mobil Hasim. Dia melihat ada alat recording di tas Pridhon. Zahra langsung menghalangi langkah Pridhon yang menuju kedai kopi. Zahra berkata pada Pridhon bahwa dia bisa berbahasa Inggris dan dia juga akan memberitahu kepada Pridhon apa yang terjadi di desanya kemarin. Belum sempat Zahra ini menceritakan semuanya kepada Pridhon, tiba-tiba Ibrahim dan Hasan datang menghampiri Pridhon dan Zahra. Ibrahim mengatakan pada Pridhon bahwa Zahra ini wanita gila. Lalu Ibrahim menyuruh Zahra pergi dari situ. Hasan bertanya apa pekerjaan Pridhon dan berasal dari mana. Pridhon menjawab bahwa dia berasal dari Perancis dan pekerjaannya adalah wartawan. Ibrahim dan Hasan terkejut ketika tahu Pridhon wartawan. Lalu mereka menawarkan Pridhon untuk istirahat dan makan minum di rumah mereka. Namun Pridhon menolak dengan halus. Dia lebih memilih menunggu di kedai kopi. Tiba-tiba Zahra melempar gulungan kertas ke arah Pridhon dari bawah. Pridhon membuka gulungan kertas tersebut. Dia kaget ini Pridhon ini. Kok ada jari tangan manusia? Dan ada juga denah menuju rumah Zahra. Dengan penasaran, Pridhon pergi ke rumah Zahra. Sampai di rumah Zahra, Pridhon dipersilakan duduk dan disuguhkan teh oleh Zahra. Zahra mengatakan maksud dia mengundang Pridhon ke rumah dia adalah dia ingin Pridhon merekam suaranya. Dia ingin agar dunia tahu peristiwa yang terjadi di desanya kemarin. Akhirnya Pridhon menuruti keinginan Zahra. Dia pun mulai merecording suara Zahra. Ali dan Hasan sedang berbincang-bincang di jalan desa. Ali meminta Hasan untuk membujuk istrinya agar mau bercerai dengannya. Dengan sedikit ancaman, Ali mengatakan pada Hasan, "Aku tahu masa lalu kamu. Kamu adalah seorang narapidana." Hasan tidak punya pilihan. Jika dia tidak menuruti keinginan Ali, maka nama baiknya akan dicemarkan oleh Ali. Akhirnya Hasan menemui Soraya. Hasan mengatakan bahwa Ali mengeluh tentang Soraya. Hasan mengatakan kalau Ali bertemu dengan seorang wanita
dan ingin menikah lagi. Tapi Ali tidak mampu menghidupi dua istri. Ali akan memberikan Soraya rumah, perabotan, dan tanah kecil untuk bercocok tanam. Namun Ali tidak akan membiayai kehidupan Soraya dan anak-anak lagi jika mereka bercerai. Soraya menjawab bahwa rumah kecil dan halaman berbatu tidak bisa menopang kehidupan dia dan anak-anak. Benar juga kan? Emang batu bisa dimakan? Lalu Hasan menawarkan sesuatu pada Soraya. Hasan berkata, "Gimana nih Soraya? Saya akan membiayai seluruh hidupmu dan anak-anakmu, tapi kamu nikah kontrak dengan saya, mau nggak?" Jara yang dari tadi menguping pembicaraan antara Soraya dan Hasan langsung masuk ke dalam rumah. Jara marah-marah pada Hasan. "Dasar sudah tua, mau beristri lagi. Istri-istrimu aja belum kamu urus, gimana kamu mau beristri lagi?" Hasan malu malu Hasannya. Jara mengusir Hasan dari rumah itu. "Pergi kamu sana." Akhirnya dengan rasa malu Hasan pergi. Tapi sebelum dia pergi dia bilang begini. Dengan nada mengancam dia bilang, "Lihat saja nanti apa yang akan terjadi." Lalu Jara bertanya kepada ponakannya Soraya, "Apa yang terjadi dengan pernikahanmu? Apakah suamimu masih berselingkuh dengan wanita-wanita itu? Apakah kau masih melakukan kewajibanmu sebagai seorang istri? Karena aku dengar dari emak-emak bahwa kau tidak melakukan kewajibanmu sebagai seorang istri." Ya namanya di kampung ya, emak-emak lah. Paham kan? Tapi nggak semua emak-emak seperti itu loh. Soraya lalu membuka kancing bajunya sambil dia memperlihatkan memar di dadanya atas perlakuan kasar si Ali ini. Lalu Soraya berkata kepada Zahra bahwa Ali ini, suaminya dia ini, ingin menikah dengan gadis yang berumur 14 tahun. Gadis tersebut bernama Mehri. Ayahnya Mehri ini seorang dokter yang divonis hukuman gantung. Jika si Ali ini bisa membebaskan ayahnya Mehri ini dari hukuman gantung, maka dia akan menikah dengan Mehri. Jadi kayak tukar tambah gitu guys. Ada-ada saja mereka ini. Saat makan malam bersama anak-anaknya Soraya, tiba-tiba suaminya Ali ini datang. Ali langsung marah-marah pada Soraya di depan anak-anak mereka ini kan. Ali bilang, "Kenapa kamu menolak tawaran Hasan? Hasan itu adalah mullah, dia adalah imam. Kamu tidak boleh bersikap seperti itu kepadanya." Lalu jawab si Soraya ini, "Kamu ini apa? Kamu ini suami apa? Masa kamu serahkan istri kamu sendiri pada Hasan? Di mana otakmu?" Ya jelaslah guys. Siapapun perempuan tidak mau kan diperlakukan seperti itu. Bertengkar hebatlah mereka berdua sampai akhirnya si Ali ini memukul Soraya. Soraya ya harus lari dari rumah itu. Kalau nggak lari ya bisa babak belur lagi dia kan. Akhirnya Sorayanya lari bersama kedua putrinya ke rumah tantenya Zahra. Di rumah Zahra, Soraya berbincang-bincang dengan Zahra. Zahra berjanji akan berbicara pada Ibrahim sang kepala desa tentang masalah Soraya. Setelah menidurkan kedua putrinya, Soraya mengobati bibirnya yang berdarah tadi akibat tamparan si Ali tadi. Zahra berkata, jika Ali mau bercerai, maka Ali lah yang harus membayar, bukan Soraya yang membayar. Jadi si Ali ini guys, dia ini mau bercerai dengan Soraya, tapi dia tidak mau membayar. Dia tidak mau membayar tunjangan cerai, dan juga tidak mau membiayai kebutuhan anak-anak mereka jika mereka bercerai. Sedangkan Soraya ini dia tidak memiliki pekerjaan tetap. Bagaimana Soraya bisa membiayai kebutuhan anak-anaknya? Soraya sebenarnya sudah tidak tahan dengan perlakuan Ali.
Tapi demi anak-anaknya dia ini mengalah saja gitu loh. Dia ngalah, kasihan anak-anaknya kan. Kasihan, nasib emak-emak memang seperti itu ya, selalu mengalah terus. Tiba-tiba Hasyim datang ke rumah Zahra. Dia mengatakan istrinya sedang sakit keras. Dia lalu meminta Zahra memeriksa istrinya. Zahra lalu pergi memeriksa kondisi istri Hasyim. Ternyata di tempat tidur istrinya Hasyim ini sama sekali tidak bergerak. Berarti dari tadi istrinya Hasyim ini sudah meninggal. Hasyim sangat sedih sekali atas kematian istrinya. Jadi Hasyim ini adalah tetangganya Soraya dan Zahra. Pagi itu seluruh penduduk desa Kupayeh datang ke rumah Hasyim untuk berbelasungkawa. Ada yang aneh di desa Kupayeh ini, jadi harta orang yang sudah meninggal itu bisa diambil oleh tetangga. Jadi emak-emak ini datang ambil mereka. Ada yang ngambil panci, ada yang ambil tikar, ada yang ambil kulkas, ada yang ambil TV. Soraya tidak mengizinkan emak-emak mengambil barang-barang milik istri Hasyim. Karena Soraya pikir walaupun wanita tersebut sudah meninggal dunia, tapi dia memiliki anak dan suami yang masih hidup. Jadi pikiran Soraya ini lebih sehat daripada pikiran emak-emak yang ngambil-ngambil barang tadi ya. Ibrahim lalu memanggil Zahra dan mereka mengucapkan terima kasih atas apa yang Zahra lakukan terhadap istrinya Hasyim. Hasan juga berbicara pada Zahra bahwa mereka ingin agar Soraya bekerja di rumahnya Hasyim dan akan diberi upah. Singkat cerita, akhirnya Soraya bekerja di rumahnya Hasyim. Dia membersihkan rumah, memasak, mencuci pakaian, dan mengurus anak Hasyim yang autis. Tapi walaupun begitu, Soraya tetap menjaga dirinya sebagai seorang perempuan. Soraya juga kadang-kadang mengajak kedua putrinya ke kebun bunga di pinggir desa. Soraya juga menyimpan uang upah yang diberikan Hasyim kepadanya pada tantenya Zahra. Dia takut nyimpan di rumah guys, nanti diambil sama suaminya Ali. Sedangkan Ali ini diam-diam menyebarkan rumor tentang perselingkuhan antara Soraya dan Hasyim pada emak-emak di kampung. Jadi di kampung Kupayeh ada emak-emak yang gak suka dengan Soraya ini. Beritanya semakin dikompor-kompor gitu loh. Gak tahu benar atau salah, pokoknya kompor terus. Jangan diikuti emak-emak seperti itu ya, gak bagus itu. Berita itu pun sambil menyebar sampai di telinga Zahra. Zahra lalu pergi ke Soraya. Jadi Soraya ini lagi ambil air di sumur. Datanglah si Zahra ini kan. Kamu berhenti aja bekerja di rumahnya Hasyim. Ada gosip-gosip yang gak enak itu tentang kamu sama Hasyim. Apa yang dicurigai oleh Zahra itu benar. Ali dan Hasan ini telah berkomplot. Bahkan Ali dan Hasan menghasut Ibrahim selaku kepala desa. Karena waktu itu si Zahra ini melihat ada pertemuan antara Ibrahim, Ali dan Hasan. Ada apa ini kan pikirnya dia kan? Tumben mereka ini rapat-rapat gitu loh. Ali dan Hasan juga mengancam akan membunuh Hasyim. Jika kamu tidak menuruti rencana kami, maka anakmu ini akan jadi yatim piatu. Wah, si Hasyimnya ketakutan guys. Kan diancam, takut Hasyimnya. Jadi akhirnya si Hasyim ini karena desakan mau dibunuh tadi, mau dia kerja sama Ali dan Hasan. Namun apa yang dikatakan Zahra, Soraya tidak percaya. Padahal apa yang dikatakan Zahra itu benar. Tapi kita tidak bisa juga menyalahkan Soraya. Karena kalau dia tidak kerja, dari mana dia dapat uang untuk hidup? Sedangkan si Ali ini jarang kasih uang kan, untuk kebutuhan dia dan anak-anaknya. Jadi dia memutuskan untuk tetap bekerja di rumahnya Hasyim. Entah apa yang merasuki si Ali ini pada hari itu. Dia menyeret istrinya di jalanan desa. Dia menampar Soraya, menginjak Soraya, bahkan dia berteriak bahwa Soraya seorang pelacur. Dia juga berkata bahwa Soraya telah berselingkuh dengan Hasyim. Perbuatan Ali terhadap Soraya disaksikan oleh penduduk desa, namun tak satu pun orang yang menolong Soraya. Walaupun Soraya berteriak, tolong saya, tak ada pun yang mau menolong Soraya ini. Akhirnya Zahra datang. Dia menolong keponakannya dan dia meminta untuk mendiskusikan masalah itu di rumahnya.
Jangan main hajar aja, harus diskusi dulu, ini ada masalah apa ini? Kok tiba-tiba main hajar aja kan? Di rumah Jara mereka berdiskusi. Ada Ibrahim selaku kepala desa, Ali, Hasim, Jara, dan Soraya. Ali langsung menuduh Soraya berselingkuh dengan Hasim dan hamil. Soraya membantah tuduhan itu. Dia tidak berselingkuh dan juga tidak hamil. Lalu Ibrahim berkata pada Hasim, "Benar tidak apa yang dikatakan Ali?" Dengan ketakutan Hasim ini berkata, "Benar, Soraya melakukan itu." Berarti ada saksi kan? Lalu Soraya berkata, "Hasim, mengapa kamu tega melakukan itu pada saya? Mengapa kamu tega memfitnah saya? Saya ini bekerja di rumah kamu." Soraya tidak tahu kalau suaminya Ali sudah mengancam si Hasim ini jauh-jauh hari kan? Akhirnya dilakukan rapat di balai desa oleh Ibrahim dan Hasan. Rapat itu dihadiri Ali, kedua putra Ali dan Soraya, ayah Soraya, dan penduduk desa. Setelah selesai rapat, ayah Soraya mengumumkan keputusan rapat tersebut, yaitu Soraya dinyatakan bersalah. Ini ayah Soraya ini salah juga ya. Dia nggak tahu kebenaran yang sebenarnya gitu. Dia hanya percaya dengan omongannya Ali ini kan. Penduduk desa lalu menyiapkan proses hukum rajam. Laki-laki dewasa menggali tanah, sedangkan anak-anak mengumpulkan batu-batu. Hasan mengirim pesan pada Jahra bahwa 1 jam lagi Soraya akan dihukum rajam di lapangan desa. Mendengar keputusan itu, Jahra mengajak Soraya kabur dari desa Kupaye. Namun mereka gagal kabur karena mereka hampir ditembak oleh 2 orang penjaga. Rupanya si Ali ini sudah menyiapkan orang-orang bersenjata untuk berjaga di rumah Jahra, takut Soraya ini kabur. Soraya akhirnya pasrah dengan keadaannya. Sisa waktu yang dia miliki di dunia ini, Soraya manfaatkan bersama anak-anaknya. Soraya memberikan kenang-kenangan untuk kedua putrinya. Tidak lupa juga dia memberikan pelukan dan ciuman yang terakhir untuk anak-anaknya. Sedih ya guys. Soraya juga berpesan pada tantenya Jahra untuk menjaga kedua putrinya dan katakan pada mereka bahwa dia tidak bersalah. Jahra lalu memeluk Soraya sambil berkata bahwa dia akan mengatakan pada dunia kalau Soraya tidak bersalah. Soraya akhirnya dibawa ke lapangan tempat dia akan dirajam. Hasan sekali lagi menyampaikan putusan rapat bahwa Soraya harus menanggung dosanya, yaitu dengan dihukum rajam. Ibrahim juga menyampaikan bahwa di desa Kupaye hari ini Soraya akan dieksekusi. Soraya lalu menyampaikan kata-kata terakhirnya. "Bagaimana kalian bisa melakukan ini? Sepertinya kalian tidak mengenalku. Aku Soraya, yang pernah ada di rumah kalian, yang telah berbagi makanan dengan kalian. Aku sahabat kalian. Aku tetangga kalian, ibumu, anakmu, istrimu. Mengapa kalian tega melakukan ini kepadaku?" Jahra memberikan ciuman dan pelukan terakhir kepada keponakannya tersayang Soraya. Jahra berusaha menahan tindak anarkis penduduk desa. Jahra bahkan meminta agar dia saja yang menggantikan posisi Soraya. Tapi walaupun Jahra berteriak, tidak ada yang mendengarkan dia. Akhirnya proses rajam pun dilakukan. Soraya dikubur setengah badan dengan posisi berdiri. Lemparan pertama dilakukan oleh ayah Soraya sendiri. Setelah itu, suami, kedua putranya, dan para lelaki di desa Kupaye. Darah bercucuran di tubuh Soraya akibat dari lemparan batu yang menghujani tubuhnya. Dan akhirnya Soraya pun meninggal dengan sangat mengenaskan.
Pridon sangat sedih mendengar cerita Zahra. Zahra juga mengatakan pada Pridon, penduduk desa tidak mengizinkan dia mengubur jenazah keponakannya. Jadi jenazah Soraya mereka letakkan di pinggir sungai, dan pagi tadi Zahra menguburkan tulang belulang Soraya dari sisa dimakan anjing liar tadi malam. Jadi guys, tulang belulang yang Zahra pungut di awal scene tadi itu adalah tulang belulangnya Soraya. Sedihnya ya. Tiba-tiba Hasyim datang ke rumah Zahra. Dia mengatakan pada Pridon bahwa servis mobil telah selesai. Dari kejauhan, Pridon dan Zahra melihat Hasan, Ibrahim, Ali dan Hasyim sedang berbincang-bincang. Ali mengatakan bahwa dia gagal menikah karena ayah dari gadis yang ingin dia nikahi dihukum gantung. Hasyim membongkar kebohongan Ali dan Hasan pada Ibrahim, namun semuanya sudah terlambat. Hasan dan Ibrahim menghadang Pridon. Mereka merampas dan membongkar isi tasnya. Mereka takut dunia luar tahu perbuatan jahat mereka. Zahra berlari menemui Pridon untuk memberikan salinan rekaman kaset yang satu. Dengan berani, Zahra menghadang Hasan dan pria-pria bersenjata yang ingin menghalangi Pridon menuju perbatasan Iran. Dengan lantang Zahra berkata, dunia akan tahu apa yang terjadi di sini. Akhirnya Pridon berhasil keluar dari desa Kupayeh dan melanjutkan perjalanan menuju perbatasan Iran. Tamat. Apa yang kita pelajari dari film ini? Yang bisa kita pelajari dari film ini adalah jika kita memiliki pacar atau suami yang sudah melakukan tindakan kekerasan kepada kita sebagai seorang wanita, sebaiknya dimaafkan, dilupakan, dan ditinggalkan. Oke semuanya, sampai jumpa di next video. Semoga ini bisa menghibur kalian semua. Mohon maaf jika masih ada kekurangan-kekurangan.